Saudara-saudari yang terkasih, berkat dalam, saya bersyukur beberapa kali punya pengalaman diminta untuk melayani misa di salah satu panti asuhan, katakanlah begitu, tetapi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi antara jumlah anak dan jumlah pembimbing itu hampir sama, mungkin 2:1. Jadi kalau ada 2 anak itu harus didampingi 1 pendamping. Mereka ada yang hidrosefalus, kepalanya besar, ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa melihat, ada yang bicara sulit tetapi masih mendengar dan melihat, ada yang tidak melihat tetapi masih mendengar dan bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara dan juga tidak bisa mendengar tapi masih melihat. Waktu saya pertama diminta untuk Romo nanti misa di sana gitu, saya sudah bayangkan bagaimana mereka mau misa gitu kan. Tetapi waktu itu ya sudah, saya menyediakan diri. Ada sesuatu yang bagi saya mengharukan ketika mulai misa itu. Ternyata mereka betul-betul sungguh hadir dan tahu kalau itu misa. Jadi duduk rapi, yang bisa melihat ya melihat, yang masih bisa mendengar ya hanya pakai pendengaran begitu. Kalau yang tidak mendengar itu melihat mulut saya, ternyata mereka juga diajari bicara walaupun tidak mendengar itu. Jadi lihat gerak mulut saya itu. Nyanyi juga. Yang keras itu memang pendampingnya, tetapi mereka juga keluar bunyi-bunyi suara untuk memuji Tuhan itu. Lalu saya merenungkan mengapa bisa sampai seperti itu. Pasti karena mereka adalah, walaupun anak-anak itu pribadi-pribadi yang sungguh percaya bahwa mereka diajak berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi mereka mau bertemu dengan Yesus. Dan ini seringkali di luar pemahaman kita. Kalau kita yang normal itu merasa biasanya nggak masalah kalau kita seperti ini, tetapi ketika melihat seperti itu baru ya ampun begitu. Ternyata ada begitu banyak orang yang sebenarnya lebih daripada kita soal iman. Kita yang merasa diri normal, merasa diri lebih, merasa diri kadang-kadang sombong secara rohani, bisa merasa enggak ada apa-apanya dengan anak-anak ini. Kalau kita renungkan melalui Injil hari ini, begitu juga Yesus menegur orang-orang Farisi sebenarnya waktu itu. Ketika apapun yang dibuat Yesus itu mereka nggak percaya, dasarnya itu tidak percaya, maka mereka juga menuntut tanda. Menuntut tanda itu sebenarnya mau memuaskan keinginan mereka, tetapi lebih-lebih untuk mencobai Yesus. Tapi karena tidak percaya, ya sebenarnya apapun yang akan dilakukan Yesus ya mereka nggak akan mengakuinya. Padahal Yesus juga sudah banyak melakukan tanda dan mukjizat. Maka Yesus membandingkan dengan orang-orang Niniwe pada waktu itu. Mereka hanya mendengar pewartaan Yunus, Nabi Yunus, dan mereka mau bertobat, dan mereka akhirnya diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari anak-anak ini yang tadi saya ceritakan. Mereka mungkin juga tidak melihat, tidak mendengar, bahkan juga mungkin tidak bisa berbicara, namun mereka percaya. Dan ini seperti menegur kita juga yang seringkali sombong secara rohani. Banyak waktu, banyak kesempatan di mana kita juga sering menuntut pada Tuhan, tetapi tidak mau merasakan, tidak mau mengalami, tidak mau mengakui bahwa Yesus itu selalu ada, menyertai dan memberikan apapun sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita. Maka mari kita juga mohon ampun supaya kita juga istilahnya tidak dikatakan seperti Yesus mengatakan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ini angkatan yang jahat. Tapi mari kita belajar untuk menjadi seperti anak-anak itu, yang percaya sungguh bahwa kita akan berjumpa dengan Yesus, bahwa Yesus ada selalu bersama dengan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.